Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permana, NRP 023118400076 dari Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang instrumen elektrik analog yang merupakan subbab dari mata kuliah Sistem Instrumentasi dengan dosen pengampu Dr. Suyanto, STMT. Tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu flow meter pada sistem Passive Residual Heat Removing System atau PRHRS. Pada suatu industri, penggunaan peralatan instrumentasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung jalannya proses dalam suatu pabrik. Untuk itu, peralatan tersebut harus dapat menghasilkan hasil pengukuran dengan baik. Beberapa parameter yang menjadi dasar bahan pengukuran dalam jalannya proses yaitu pressure, temperatur, level, dan flow. Alat yang dapat melakukan pengukuran terhadap parameter tersebut adalah transmitter dengan keluaran arus 4–20 mA. Kecelakaan pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Fukushima Daiichi yang diakibatkan oleh terjadinya stasiun breakout karena bencana alam membawa pelajaran akan sistem keselamatan yang lebih baik. Penerapan sistem keselamatan pasif menjadi salah satu jawaban pada permasalahan kali ini. Sistem keselamatan pasif bertingkat dan saling berhubungan untuk mengamankan reaktor PLTN. Salah satu bagian dari sistem keselamatan ini adalah Passive Residual Heat Removing System. Komponen utama pada sistem ini yaitu tangki pemanas, tangki pendingin, tangki ekspansi, pengukuran parameter yang menggunakan thermocouple untuk suhu, dan flow meter yang digunakan untuk mengukur laju aliran air akibat perbedaan temperatur di dalam loop. Alat pengukuran laju aliran air atau flow meter menjadi poin penting dalam sistem Passive Residual Heat Removing System atau PRHS untuk mengamankan reaktor PLTN dikarenakan flow meter dapat memperkuat perbandingan laju aliran air, sehingga pengukuran flow meter harus memiliki kesalahan relatif yang kecil. Tujuan dalam pembahasan kali ini yaitu mengetahui konsep dasar flow meter, mengetahui karakteristik flow meter, dan mengetahui penerapan flow meter untuk keamanan pada PLTN. Kontribusi pada pembahasan kali ini yaitu menerapkan flow meter sebagai sistem safety pada pembangkit listrik tenaga nuklir dengan mengimplementasikan pada sistem Passive Residual Heat Removing System atau PRHRS. Selain itu, agar dapat lebih mengetahui tentang flow meter. Flow meter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur laju aliran atau jumlah suatu fluida yang bergerak mengalir dalam suatu pipa yang tertutup atau saluran terbuka. Pada umumnya memiliki satuan unit liter per detik, liter per menit, kilogram per jam, galon per menit atau GPM, dan meter kubik per jam. Pengukuran flow meter dapat digunakan untuk proses produksi, kontrol, efisiensi, distribusi, leak analisis, dan trend analisis. Prinsip dasar pada pengukuran flow yaitu Q sama dengan V kali A, di mana Q adalah debit, V adalah kecepatan, dan A luas penampang pada pipa. Pada pipa terjadi dua aliran. Yang pertama aliran laminar, di mana aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamina-lamina dengan satu aliran meluncur secara lancar. Ilustrasi aliran laminar seperti pada gambar. Yang kedua adalah aliran turbulen, di mana aliran ini bergerak dari partikel-partikel fluida yang sangat tidak menentu karena mengalami pencampuran serta putaran partikel antara lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari suatu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang besar. Ilustrasi turbulen yaitu seperti pada gambar. Pada aliran fluida terdapat beberapa sifat. Yang pertama, pada laminar memiliki gerak fluida yang mengikuti garis lurus, pada turbulen memiliki gerak fluida yang tidak teratur. Pada laminar memiliki kecepatan fluida yang rendah, pada turbulen memiliki kecepatan yang relatif tinggi. Pada laminar memiliki viskositas tinggi, pada turbulen memiliki viskositas rendah. Dan yang terakhir, lintasan gerak
fluida pada laminar teratur, sedangkan pada turbulen tidak teratur. Terdapat beberapa jenis flow meter. Yang pertama differential pressure, positive displacement, dan turbine meter. Kemudian terdapat juga magnetic flow meter, rotate meter, ultrasonic, dan Coriolis. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih flow meter. Yang pertama, tujuan pengukuran, kebutuhan akan tingkat akurasi, jenis dan kondisi fluida, tekanan dalam pipa, range pengukuran, akses sumber listrik, kondisi lingkungan di mana flow meter akan ditempatkan, seperti adanya gangguan panas, listrik, dan terendam dalam input-output pengembangan kesekada, input-output kesekada sistem. Kemudian umur pakai, umur operasi, dan MTBF. Dan yang terakhir yaitu biaya yang meliputi investasi, instalasi, operasi, dan perawatan. Kemudian terdapat cara untuk memasang flow meter. Yang pertama, jarak upstream atau hulu memiliki jarak sekitar 5 kali diameter sampai 10 diameter. Dan downstream atau hilir memiliki jarak 2 kali diameter sampai dengan 5 diameter. Makin jauh semakin baik. Masing-masing vendor akan menyebutkan persyaratan untuk pemasangan pipa. Kemudian pipa harus terisi penuh. Ketiga, memperhatikan pengaruh aksesoris seperti reducer, valve, dan bed. Yang keempat yaitu pertimbangan maintenance, dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan aliran laminar atau turbulen. Kemudian dalam memasang pipa terdapat beberapa contoh. Yang pertama seperti pada gambar. Gambar pertama itu jarak upstream dan downstream sesuai dengan cara pemasangan. Kedua, menghindari pipa kosong. Ketiga, pemasangan pada outlet pompa dengan jarak tertentu. Kemudian pada pembahasan kali ini menggunakan flow meter, turbine meter, di mana teori dasar pada turbine meter adalah sangat sederhana, yaitu aliran fluida melalui fluida meter berbentur dengan turbine blade yang bebas berputar pada poros sepanjang garis pusat dari turbine housing. Kecepatan sudut atau angular velocity dari turbine rotor adalah berbanding lurus dengan laju aliran atau fluid velocity yang melalui turbin. Keluaran dari turbine meter ini diukur oleh electric pick up yang dipasang pada meter body. Frekuensi keluaran dari electric pick up adalah berbanding dengan laju aliran atau flow rate, sehingga akurasi dan reliability dari alat ukur turbine meter memiliki range berkisar 1 sampai dengan 100 banding 1 sampai dengan 200 banding 1, dan memiliki akurasi sekitar 1/4%. Kemudian turbine meter ini memiliki spesifikasi umum. Yang pertama, fluid pass. Pada pas gas memiliki kondisi clean, fase liquid memiliki kondisi clean, dan fase liquid selanjutnya itu memiliki kondisi korosif dan open channel. Kemudian lightship pada turbine meter memiliki indent model 6 sampai 100 mm dan insertion model 64 sampai 1500 mm. Kemudian memiliki turn down rasio 100 sampai 200 banding 1. Kemudian terdapat parameter turbin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah ketelitian atau ketepatan alat ukur dalam memberikan hasil bacaan. Besaran ini menunjukkan banyaknya penyimpangan yang terjadi pada sebuah alat ukur atau sistem pengukuran. Yang kedua adalah reliability, yaitu kemampuan suatu unit instrumen atau alat ukur untuk mendapatkan hasil bacaan yang sama pada beberapa kali pengukuran proses variabel yang sama. Dan yang terakhir adalah reliability, yang merupakan perbandingan antara flow maksimum dan flow minimum yang dapat dikendalikan. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari turbine meter, yaitu biaya pengendalian awal yang sedang, akurasi baik, handal dan proven teknologi, reliability yang sempurna, dan pressure drop yang rendah. Kemudian terdapat kekurangan, yaitu hanya untuk aplikasi fluida yang bersih. Pada non-lubrikan fluid kadang-kadang menimbulkan masalah, dan dibutuhkan pipa straight runs 15 kali diameter pada upstream turbine meter, dan direkomendasikan menggunakan strainer. Flow meter
berjenis turbimeter yang digunakan, yaitu FLR 1009 STI. Flowmeter ini merupakan salah satu hasil pengembangan flowmeter velocity turbine dengan adanya turbine wheel di dalam rangkaian turbine wheel. Diatur sedemikian rupa sehingga roda berputar dengan kecepatan yang sebanding dengan laju aliran. Turbine wheel memiliki bagian hitam dan putih. Hal ini dimaksudkan untuk pembacaan dari sinar infrared yang diarahkan sinar akan tercermin di setiap bagian-bagian putih turbine wheel. Sinar yang dipantulkan terdeteksi oleh fototransistor yang mengubah refleksi menjadi arus listrik. Rentang keluaran arus yang diberikan adalah 4-20 mA. Bagian processing circuit menyediakan keluaran yang dapat berupa pulsa arus maupun tegangan. Dalam pembahasan ini menggunakan FLR 1009 STI yang diaplikasikan pada sistem safety PLTN. Selanjutnya yaitu hubungan flow rate dan arus pada flowmeter FLR 1009 STI, di mana dengan menggunakan rumus Q sama dengan Q max per I max per I min kali I, di mana Q sendiri yaitu debit aliran, Q max yaitu debit pembacaan aliran maksimal pada flowmeter ini yaitu 500 mili per menit, dan I-nya arus listrik dan I max-nya yaitu arus maksimal dengan keluaran maksimal 20 mA dan I-nya yaitu arus minimal dengan keluaran 4 mA. Dan berikut merupakan grafik dari perbandingan atau hubungan antara flow rate dan arus. Kemudian pada flowmeter FLR 1009 STI memiliki keluaran yang nilai arusnya yaitu 4-20 mA dan flow rate-nya 0-500 ml per menit. Kemudian dicari persamaan regresinya, sehingga didapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 31,25 X min 125. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu dari hasil pengujian pada jurnal yang dibaca, bahwa pada pengujian aliran rendah dengan memvariasikan ketinggian serta sudut bukaan pada valve, didapat bahwa tren aliran terus meningkat sesuai dengan pembukaan sudut valve dan level ketinggian air. Hal ini sesuai dengan konsep fluida bahwa V sama dengan V kali A. Kemudian dari hasil percobaan dari jurnal bahwa nilai kesalahan relatif pengukuran pada FLR 1009 STI ini memiliki rata-rata kesalahan yang relatif kecil, sehingga flowmeter ini layak untuk digunakan sebagai sistem safety pada PLTN. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa flowmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur laju aliran atau jumlah suatu fluida yang bergerak mengalir dalam suatu pipa tertutup atau saluran terbuka. Flowmeter dapat digunakan sebagai komponen penting dalam sistem safety PLTN pada sistem Passive Residual Heat Removing System atau PRHRS. Flowmeter atau FLR 1009 STI ini berjenis turbin motor yang memiliki error yang relatif kecil dan dapat digunakan untuk sistem safety pada PLTN. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh email ke email dianpermana0076@gmail.com. Dan berikut merupakan referensi yang saya gunakan.